Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang ditulis dari tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan, tugas dari dosen Ibu Intan Nur Amalia, SPSI MM, dengan judul Masa Dewasa Dini, Penyesuaian Pekerjaan dan Keluarga. Baik, yang pertama bahwasanya dari latar belakang masalah ini disebut oleh Harlock bahwa usia dewasa itu dewasa awal atau usia remaja itu diperkirakan kurang lebih dari usia 18, kemudian akhirnya itu dari sampai usia 40 tahun begitu. Nah, dari perkembangan usia manusia dari sejak lahir sampai dia menginjak remaja kemudian dewasa. Nah, di sini saya akan membahas dari materi dewasa, yang mana banyak permasalahan-permasalahan pada perkembangan di usia dewasa dini ini, khususnya yang saya tulis yaitu penyesuaian ketika usia dewasa ini menginjak kepada pekerjaan dan terhadap keluarga juga. Maka dari itu mari kita bahas. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini itu mendekati kepada kebenaran. Ya, makalah ini ditulis mengutip dari buku Psikologi Perkembangannya Elizabeth B. Harlock. Yang pertama, di antara sekian banyak tugas perkembangan orang dewasa dini atau dewasa awal, tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian hidup keluarga, itu tugasnya sangat banyak, bahkan sangat penting dan sangat sulit diatasi. Tapi meskipun orang tersebut sudah dewasa, baik itu sudah bekerja ataupun sudah berumah tangga, itu tidak sedikit dari orang-orang tersebut itu masih menyesuaikan dirinya begitu dengan peran-peran tersebut. Nah, maka banyak kasus-kasus yang dilihat ataupun dibahas pada masalah ini. Contohnya pada saat penyesuaian pekerjaan, ada seorang laki-laki yang tidak puas begitu dengan pekerjaan yang bersifat maskulin yang dipilihnya karena ya sebabnya banyak, diantaranya tekanan orang tua ataupun sosial gitu, ataupun orang atau laki-laki tersebut malah memilih pekerjaan-pekerjaan yang feminim. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan oleh wanita. Nah, ini banyak masalah-masalah dalam urusan pekerjaan tersebut. Ataupun ada wanita yang terbiasa begitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kebanyakan laki-laki. Nah, baik teman-teman semua, sehubungan dengan masalah-masalah tersebut begitu, maka tugas makalah ini yang dipresentasikan dengan judul Masa Dewasa Dini, Penyesuaian Pekerjaan dan Keluarga. Nah, ini masalah-masalahnya yaitu dalam hal penyesuaian dalam pekerjaan dan juga penyesuaian dalam keluarga. Nah, yang pertama penyesuaian pekerjaan dewasa awal gitu ya. Ada tahap-tahap yang dilewati oleh orang dewasa awal gitu. Yang pertama yaitu ketika dirinya itu sudah
masuk kepada usia dewasa awal, dia itu bingung dalam hal memilih pekerjaan gitu. Kenapa? Karena penyesuaian pertama ini dalam hal memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan juga faktor psikologis lainnya, agar ketika orang tersebut bekerja itu mentalnya sehat, kemudian fisiknya juga dapat dikelola dengan baik. Nah, banyak kan orang-orang yang bekerja tapi dia itu memang terpaksa, bahkan ketika bekerja mentalnya itu jadi sakit ataupun fisiknya itu jadi rusak. Nah, kemudian dari tahap yang pertama ini, bahwa memilih pekerjaan itu harus sesuai dengan minat ataupun bakat. Jadi ia harus mencintai tugasnya agar prestasi bekerjanya itu terus baik dan naik gitu. Nah, ya contoh ketika orang pada usia-usia SMA ataupun usia-usia ya SMK begitu. Terkadang orang tersebut belum memikirkan begitu ketika dia masuk ke dalam ranah sekolah yang menjurus, tetapi ketika dia lulus dia masih bingung kemana harus bekerja, atau bahkan tidak sedikit mahasiswa pun yang demikian. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyulitkan pilihan pekerjaan itu, yang pertama, jumlah dan jenis pekerjaan yang berbeda begitu ya. Jadi yang akan dipilih itu banyak, maka ketika berbeda-beda itu terjadi kebingungan antara pekerjaan A dan pekerjaan B. Kemudian yang kedua, tuntutan perubahan kebutuhan yang begitu cepat dan akan keterampilan dan pengetahuan. Nah, ketika kita memiliki keterampilan ataupun pengetahuan itu tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut. Karena apa? Tuntutan perubahannya itu begitu cepat begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tingkat fleksibilitas waktu kerja yang rendah. Nah, contoh wanita yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan jadwal pekerjaan kantor ataupun pekerjaan-pekerjaan di luar dengan tugas-tugas di rumah begitu. Nah, ini pun faktor yang menyulitkan. Kemudian keempat, perlu persiapan yang lama dan memakan banyak biaya untuk membentuk karir. Nah, ini terkadang kita juga masih bingung ya, karena bekerja juga ataupun menjadi seorang pebisnis itu membutuhkan modal begitu ya, biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, kemudian untuk jabatan dan tugas tertentu dipandang sebagai pekerjaan khusus begitu. Contoh wanita tidak sulit ataupun tidak bisa melakukan tugas, contoh kedirgantaraan ya, membuat kapal dan sebagainya. Tapi wanita pun bisa menjadi seorang pramugari begitu ya. Nah, kemudian yang keenam, ada juga jenis pekerjaan yang dianggap tidak menyenangkan. Contoh pekerjaan servis, baik itu bersifat pelayanan ataupun perbaikan ya, seperti cleaning service dan sebagainya. Ini secara sosial banyak orang yang tidak mau masuk ataupun tidak menginginkan bekerja menjadi cleaning service karena anggapan dirinya itu pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang rendah ataupun orang-orang yang miskin begitu. Nah, maka terjadi kebingungan. Itu faktor yang sangat menyulitkan begitu kebanyakan orang dewasa. Nah, kemudian ada tugas-tugas yang kurang jaminan keamanannya, terutama pekerjaan musiman ya, seperti wanita begitu memperoleh kesempatan yang lebih banyak daripada pria dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang menyulitkan dalam hal pekerjaan begitu ya, memilih pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah stabilitas pilihan pekerjaan. Nah, penyesuaian kedua ini dalam menentukan pilihan jurusan harus dilakukan dengan betul-betul, harus dengan mantap. Kenapa? Karena seberapa jauh tingkat kemantapan pemilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, pengalaman kerjanya. Nah, ini faktor yang pertama yang harus diperhatikan.
Kemudian yang kedua, daya tarik pribadi kita terhadap pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Nah, ketika kita akan memilih suatu pekerjaan, kita melihat nilainya itu seberapa besar begitu bagi diri kita. Nah, kemudian ada faktor lain ya yang kurang begitu penting, yaitu pertimbangan ekonomi yang diperlukan, di mana selama dewasa ini dianggap kurang penting ketimbang pada masa lalu. Nah itu penyesuaian yang kedua. Jadi kita itu harus menentukan pilihan yang mantap begitu. Melihat tadi faktor yang pertama pengalaman kerja, yang kedua daya tarik pribadi terhadap pekerjaan tersebut, dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Nah kemudian ada orang yang sudah bekerja kemudian dia mengganti atau berganti pekerjaannya atau karirnya itu karena alasan-alasan ekonomis ataupun karena terjadi perubahan daya tarik begitu ya pada dirinya. Nah, kemudian penyesuaian diri ini, nah yang kita sebut penyesuaian terhadap pekerjaan ini bisa kita kelompokkan begitu. Nah, menurut Harvey Gross bahwa dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa ia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum. Yang pertama, sikap kerja yang menopang masyarakat. Pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya. Jadi ketika bekerja masyarakat yang sekitarnya itu atau orang-orang sekitarnya itu kurang membantu, kurang menopang begitu. Kemudian tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Nah, orang yang seperti ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan, dan memandang hari depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. Jadi hanya memikirkan ya pensiun saja gitu. Kemudian yang kedua, sikap kerja yang melibatkan ego. Nah, di sini para pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Nah, bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Jadi, orang bekerja itu dia menghargai dirinya sendiri dan menganggap ini suatu betul-betul kebanggaan begitu. Jadi, orang yang bekerja itu bisa membanggakan dirinya sendiri begitu. Kemudian karena bekerja dianggap sebagai suatu yang penting dan merasa ketakutan apabila suatu saat dia dipaksa untuk pensiun. Ya, ada orang yang ketika dia bekerja dia lebih dihargai oleh masyarakatnya, kemudian ada ketakutan dari diri sendirinya ketika nanti ia menginjak usia pensiun. Nah, adapun penyesuaian diri terhadap pekerjaan itu bagi pria ataupun wanita itu berbeda begitu. Ya, meskipun ya ini berbedanya dalam berbagai aspek. Akan tetapi bukan berarti selalu berbeda begitu. Ya, terkadang sama masalahnya. Nah, yang pertama, bagi seorang pria apabila pekerjaannya memungkinkan untuk berperan, maka ia akan memainkan perannya. Ia akan merasa sangat puas dan proses penyesuaiannya berjalan dengan sangat harmonis. Ketika pekerjaan itu sesuai dengan minat, kemudian bakatnya, kemudian pengalaman kerjanya, kemudian kemampuannya, maka ia akan betul-betul akan serius dan akan merasa sangat puas dalam bekerjanya itu. Adapun bagi wanita, nah wanita tidak mampu lagi untuk memperoleh pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan latihan yang diperoleh serta impian dirinya. Nah, maka mereka mengalami frustasi. Nah, ini berbeda dengan psikologi perkembangan wanita. Wanita ini terkadang jika dia tidak mampu, maka ia akan mengalami frustasi. Nah, berbeda dengan laki-laki. Itu salah satu penyesuaian diri bagi pria yang berbeda dengan penyesuaian diri wanita. Nah, kemudian yang kedua yaitu penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Nah, di sini keberhasilan seseorang melakukan penyesuaian diri dalam pekerjaan dapat dinilai dari tiga kriteria. Jadi keberhasilannya itu dapat dinilai ya dari 3 kriteria. Yang pertama yaitu prestasi dalam kerja.
Nah, yang pertama ini, kriteria pertama ini, penyesuaian pekerjaan seseorang adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dalam kerja. Bagi banyak dewasa muda, mempunyai pekerjaan yang aman lebih berarti daripada meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, no penting mah kerja lah gitunya. Yang penting mah bisa kerja dulu gitu yang pertama. Kemudian dalam penilaian proses penyesuaian ini tercapainya harapan seseorang dan diperolehnya rasa puas atas hasil kerjanya merupakan kriteria yang penting. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perubahan pekerjaan dengan sukarela. Nah, yang kriteria kedua ini dalam proses penyesuaian bidang keahlian seseorang adalah jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap kejuruannya atau pekerjaannya. Nah, ini dapat digunakan oleh kita sebagai indikator kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan jurusan dan bidang yang ditekuni selama ini. Nah, ketika mengganti bidang kerjanya dan menghabiskan waktu untuk melatih karir baru, dapat dilihat dengan bukti yang menunjukkan bahwa proses penyesuaian mereka sangat jelek. Nah, yang kemudian bagi contoh ketika para wanita ya melakukan suatu pekerjaan, ia merubah pekerjaannya tersebut dengan senang hati. Nah, contoh seorang istri yang bekerja berhasil atau tidak dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, merasa perlu pindah pekerjaan karena ternyata suaminya pindah tugas. Contoh, suaminya pindah tugas nih. Nah, si istri ini dapat mudah menyesuaikan berpindah pekerjaannya dengan alasan ya karena suaminya pindah tugas atau pindah kerja ke lain tempat. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan. Nah, kriteria ketiga ini dalam penyesuaian bidang kerja adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan. Nah, pada usia awal dewasa, yaitu usia 20-an, sebagian besar orang sudah merasa senang kalau memperoleh pekerjaan. Walaupun pekerjaan tersebut tidak seluruhnya menyenangkan dan disukainya. Nah, sebab pekerjaan itu telah memberinya kebebasan yang diinginkan sehingga memungkinkannya untuk menikah. Nah, yang penting mah bisa bekerja, dapat uang, dirinya itu puas. Nah, kemudian bisa memungkinkan dirinya untuk menikah. Ya, selanjutnya sampai usia pertengahan usia 20-an sampai menjelang usia 30-an. Nah, orang yang sudah menginjak usia dewasa muda, nah tidak dapat menanjak secepat yang mereka harapkan. Nah, selama masa ini biasanya rasa puas meningkat sebagai hasil dari prestasi. Nah, ini berbeda ya ketika awal 20-an bekerja itu penting mah kerja dapat uang, tapi yang ke usia 25 sampai 30-an ini tidak ada kepuasan begitu. Karena apa? Contoh, gajinya kurang, imbalan keuangannya ya itu kurang. Nah, rasa puasnya itu bisa diperoleh dari prestasi kerjanya, dan yang lebih penting adalah uang untuk hidup begitu ya, dengan gaya hidup yang diinginkan. Nah, ini faktor-faktor yang bisa dilihat ya ketiga faktor itu. Nah, adapun kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya kepuasan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat ya, ini sesuai begitu. Yang kedua, stres karena kerja. Nah, ini yang seseorang bisa stres apabila tanggung jawabnya terlalu banyak ataupun kerjanya terlalu berat. Nah, ini bisa menimbulkan stres terhadap orang tersebut. Yang ketiga, pekerjaannya harus menarik begitu. Jika pekerjaannya tidak menarik, ya itu akan membosankan sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Dan yang terakhir, perilaku orang penting. Nah, ini kepuasan pekerja meningkat ya apabila mereka tahu bahwa keluarganya merasa bangga. Nah, ini dukungan dari keluarga pun tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan seseorang begitu. Dengan pekerjaannya dan puas dengan gaji yang mereka terima. Jadi keluarganya pun itu mesti mendukung terhadap pekerjaan yang dilakoni oleh orang tersebut. Nah, itu adalah penyesuaian terhadap pekerjaan ya. Itu yang pertama. Nah, ini
eh, materi yang pertama, masalah yang pertama. Ya, selanjutnya masalah yang kedua yaitu penyesuaian terhadap keluarga dewasa dini. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi dikatakan bahwa urusan pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan keluarga, begitu ya. Nah, maka di sini pada masa remaja ya, seseorang bisa dalam kondisi yang selalu dicukupi oleh orang tua, tetapi pada masa dewasa awal ini sudah agak berbeda keadaannya ya, ada yang berbeda. Nah, ini usia dewasa awal ini seseorang membutuhkan pekerjaan ya. Kenapa? Karena pekerjaan adalah jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut tadi ya. Dia belajar untuk membentuk keluarga, kemudian membentuk hidup yang bisa mandiri, kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya juga, begitu ya. Ketika membentuk keluarga, kemudian memenuhi kebutuhan pribadi, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya. Kenapa dibutuhkan keluarga? Ya karena manusia ini makhluk sosial. Manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia ini mesti ditemani oleh orang lain. Nah, secara sunatullah, laki-laki ini kecenderungannya itu harus ditemani oleh wanita, begitu. Nah, teman-teman sekalian, maka yang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, karena hidup berkeluarga itu salah satu di antara aspek kehidupan pada masa dewasa awal. Apalagi ya tidak sedikit orang yang sudah lulus sekolah langsung menikah, ataupun ketika menjadi mahasiswa menikah, ataupun ketika dia menjadi mahasiswa dia sudah memikirkan bagaimana dia berkeluarga gitu. Nah, hal-hal dengan berbagai keanekaragaman liku-liku itu ya, luka-liku laki-laki talaku-laku. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan hidup berkeluarga. Nah, persiapan ini yaitu meliputi pemilihan pasangan, kemudian mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, ini dapat dilihat dari dua hal ya, yaitu pemilihan pasangan oleh orang tua. Nah, ini akan berefek juga terhadap psikologi ketika seseorang itu pasangannya itu dipilih oleh orang tua. Nah, ini cara ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan ekonomi dua keluarga. Nah, ini terkadang orang tua tersebut lebih mengetahui bagaimana calon pasangan anaknya itu, karena menginginkan ekonomi kedua keluarganya ini stabil, begitu. Kemudian mempertahankan status sosial. Contoh, tidak akan mungkin seorang presiden menikahkan anaknya itu dengan rakyat biasa. Nah, pasti si presiden ini ataupun tokoh-tokoh besar menginginkan anaknya itu menikah dengan orang yang besar juga, begitu, atau tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua, pemilihan pasangan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi kita memilih pasangan itu sendiri. Nah, ini sudah banyak ya terjadi, tidak ada kalau dulu kisah Siti Nurbaya yang dijodohkan ya oleh orang tuanya, dan itu menjadi suatu efek yang tidak baik, begitu, karena pasangannya itu dipilih dengan secara paksa. Nah, ataupun pilihan yang ketiga yaitu jalan tengah, begitu ya. Ketika dirinya sudah berikhtiar belum dapat, ya dia bisa meminta kepada keluarga, atau keluarganya sudah dapat, dia orang tuanya meminta pendapat terhadap anaknya, apakah anaknya sudah ada calon pasangannya atau belum. Nah, itu sebuah cara, begitu ya, memilih pasangan. Kemudian yang kedua yaitu dasar-dasar yang memperkokoh keluarga. Keluarga yang kokoh itu dapat dilihat ya, karena bisa dilihat oleh kita dari latar belakang masa anak-anak ya. Yang pertama, diasuh dalam keluarga yang harmonis dan bahagia. Nah, ini keluarga yang kokoh, rumah tangga yang baik itu bisa dilihat apabila anak-anaknya itu diasuh dalam keluarga yang harmonis dan bahagia. Kemudian yang kedua, kehidupan masa anak-anaknya bahagia. Yang ketiga, disiplin orang tuanya yang fleksibel. Kemudian yang keempat, perhatian dari orang tuanya cukup. Ini anak juga bisa tidak senang ya rumah tangga atau keluarga jadi
rapuh apabila anak itu tidak menerima perhatian dari orang tua dengan cukup. Kemudian jarang terjadi pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini pertengkaran yang sering terjadi ini meskipun ada, tapi jangan dilihat di depan anak-anak begitu. Kemudian yang keenam, tidak pernah bertengkar dengan orang tua. Nah, ini anak juga harus dijaga, jangan sampai bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian pendidikan seks yang cukup dari orang tuanya, jarang menerima hukuman dari orang tuanya. Kemudian sikap hidup yang sehat. Nah, ini pun mesti kita perhatikan bahwa kesehatan anak itu bukan hanya soal tadi ya psikologi atau mental, tapi dari segi fisik pun anak-anak itu mesti dijaga. Nah, kemudian yang ketiga, usia pada saat perkawinan, yaitu yang usia perkawinan yang baik antara umur 25 sampai 30 tahun. Ini ya kebanyakan usia-usia ini adalah usia-usia di mana pikiran itu sudah matang ya, meskipun saya pun menikah di usia 20 tahun begitu, tidak sampai 25 tahun. Kemudian perkawinannya juga mempunyai jarak usia antara 4 sampai 7 tahun. Jadi wanitanya lebih muda daripada suaminya begitu, laki-laki itu. Ya, saya pribadi ya istri itu lebih tua justru, tapi alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat, kesiapan pekerjaan ya. Kesiapan pekerjaan. Nah, ini ketika menikah itu bukan hanya urusan cinta begitu, tapi rasa cinta itu masih dibuktikan dengan pekerjaan. Nah, ini ya tadi sudah dibahas dalam urusan pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah kematangan emosional. Nah, ini dalam rumah tangga ini mesti matang emosional itu ya, meskipun penyesuaian di sini terus belajar kita, karena usia-usia dewasa ini tidak bisa dibatasi ya sampai kita sudah menikah berarti kita berhenti dalam belajar, tidak. Tapi meskipun kita sudah menikah, meskipun kita sudah memiliki anak, emosional itu harus kita jaga ya dengan baik. Contohnya satu, yang pertama kasih sayang. Kasih sayang yang dalam itu diwujudkan dengan wajar. Yang kedua, emosi terkendali. Ketiga, emosi terbuka lapang. Kemudian emosi terarah. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir dalam masalah penyesuaian di keluarga ini, bahwa ada bahaya ya dari proses penyesuaian ini. Jadi tidak ada hal yang positif ya, pasti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang membahagiakan, ada yang memang ada resiko begitu. Nah, yang pertama, resiko dari karir ya, itu yang pertama tidak puas dengan pekerjaannya, kemudian yang kedua tidak puas karena menganggur. Ini kebanyakan ya penyesuaian pribadi dan sosial dalam hal karir ini. Kemudian yang kedua, bahaya perkawinan itu yang pertama yaitu menurut Rene, hubungan dengan pasangan begitu berpusat pada gambaran sosial individu dan emosi hidup, sehingga perkawinan tidak bahagia akan mempengaruhi kapasitas pasangan yang memperoleh kepuasan dari hubungan dengan anak-anak mereka. Nah, ini dalam berhubungan, dalam menikah, dalam perkawinan, dalam keluarga itu harus memenuhi kapasitas yang sama, jangan sampai timpang begitu. Ada pasangan yang tidak puas terhadap pasangannya sendiri. Nah, itu hal-hal yang dibahas. Kita masuk kepada kesimpulan. Jadi ketika orang yang dewasa sudah memasuki dunia kerja, itu biasanya orang dewasa cenderung merasa tertekan ya oleh tuntutan pekerjaan yang dijalani. Kemudian lebih cepat tidak puasnya, kemudian lebih karena tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Tapi ya bagi usia-usia awal ini, karena usia-usia penyesuaian, maka dalam hal pekerjaan di sini ya kita jalani. Kemudian dalam hal emosi pun, dalam hal mental mesti kita terus jaga agar mental dan fase ini bisa dilewati dengan baik. Kemudian dalam hal penyesuaian yang kedua, yaitu kebutuhan seseorang dalam
berkeluarga begitu ya, maka hal-hal atau aspek-aspeknya yang tadi sudah disebut mesti diperhatikan juga. Kenapa? Karena ya kebutuhan jasmani, keamanan, kebutuhan memiliki cinta gitu ya, harga diri, kebutuhan untuk berilmu, untuk tahu, mengerti, itu harus terpenuhi begitu ya. Nah, karena itu merupakan kebutuhan manusia dan merupakan pelengkap hidup manusia sekaligus pemenuhan diri, tugas perkembangan dewasa manusia. Nah, mungkin presentasi makalah ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Betapapun pahit ya kritik yang diterima, saya membuka lah gitu ya, silakan diberikan saran ataupun kritiknya. Nah, demi kelangsungan keilmuan dan demi peningkatan pengetahuan saya pribadi. Terima kasih terutama kepada dosen Ibu Intan Nur Amalia yang sudah memberikan ilmunya dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan juga kita semua itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.